Sehingga tidak mudah yang dibayangkan bahwa tali pocong cuma mengambil misalkan kita lewat di jalan atau kita ke makam penelusuran, kemudian kita mengambil tali pocongnya, itu tidak ada artinya Mbak itu Mbak. Justru malah mereka marah. Sosok tadi, sosok pocong itu malah mengejar-ngejar kita. Kalau toh tidak mengejar kita, pocong itu bisa dikalahkan dengan ilmu kita, toh talinya juga tidak ada fungsi gunanya gitu, itu sepengetahuan saya Mbak, dari kisah-kisah dari kakek nenek saya gitu loh. Sehingga tali pocong itu percuma kalau tidak dipuasani, tidak diambil dengan tata cara yaitu sesuai dengan aliran sesat tadi. Yang saya ceritakan ini bahwa apabila mereka berhasil yaitu menggapai tirakatnya, mereka membongkar makamnya orang yang kecelakaan atau makamnya orang-orang pintar, kemudian berpuasa pati geni, kemudian banyak sekali laku caranya, kemudian dari akan mengambil saja itu dari depan pintu kuburan itu harus merangkak Mbak, tidak boleh berjalan merangkak. Kalau bahasanya itu topo nyantoko. Topo nyantoko itu topo yang berjalan dengan duduk seperti kodok. Nyantoko itu artinya kan kata kodok Mbak, jadi berjalan seperti kata gitu loh. Dan itu dipakai tangan caranya untuk membongkar itu. Nah, apabila mereka berhasil seperti itu, toh ternyata juga tidak bisa menjadi orang kaya. Karena dia sudah belum sampai kaya sudah dibunuh orang, karena kan niatnya jahat pada orang. Kejahatan tidak akan menang kepada kesucian Mbak. Kemurkaan tidak akan menang dengan kesucian. Hingga yang namanya kemurkaan tetap kalah dengan orang-orang yang suci. Kemurkaan tetap kalah dengan orang-orang yang beribadah, yang bertakwa kepada Tuhan. Sehingga percuma untuk apa tali pocong itu, karena kenyataan apabila sudah viral misalkan, nanti pasti mendapatkan tanding Mbak. Misalkan kita aman 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, misalkan kita sakti menantang orang bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 5 kali, nanti suatu saat nanti mendapatkan musuh yang mana mereka akan dihancurkan oleh orang-orang yang berjiwa putih, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bertakwa kelas tinggi. Sehingga kemurkaan selalu hancur kepada pakarti yang orang-orang bersifat suci atau orang-orang yang berilmu tinggi dengan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga apapun alasannya, yang namanya kesaktian yang diperoleh dengan ajaran yang sesat, maka mereka tidak akan bisa mengayomi dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak akan meridhoi dengan tata cara jalan-jalan yang artinya mencuri, artinya jalan yang sesat. Hingga kesesatan akan merugikan kepada kita, kesesatan akan menghancurkan kepada nasib kita, dan akan menghancurkan kepada jiwa dan raga kita. Hingga apabila di jalanan itu percuma saja, hanya rame di depan, susahnya di belakang. Senangnya hanya sebentar, tapi susahnya berpuluh-puluh tahun. Bahkan di alam akhir nanti juga akan dipertanyakan, akan dikejar-kejar yang memiliki itu Mbak, yang memiliki tali pocongnya itu. Sehingga kita bercerita dengan tali pocong itu tidak berarti kita merendahkan atau melecehkan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di tali pocong. Kita mengakui bahwa gaib itu memang ada Mbak, apalagi kejadian-kejadian di alam kubur, kejadian astral yang ada di sekitar kuburan itu yang jelas pasti ada dan sangat menakutkan sekali. Ada cerita bahwa hanya sekedar mori saja itu juga memiliki kaidah yang tinggi, hanya mori saja memiliki yoni yang sangat menakutkan. Kita pernah ke rumah seseorang yang mana mereka juga merupakan penggemar kita. Mereka punya toko, terus kemudian saya main ke situ dan mereka bercerita apabila mereka memiliki penyakit hipertensi atau darah tinggi. Apabila mereka melekan malam mereka tidak kuat karena punya hipertensi atau darah tinggi. Terus kemudian mereka direpotkan dengan pekerjaannya desa, yaitu mereka dibebani tugas oleh kepala desa yaitu untuk menyimpan kain mori Mbak. Sehingga desa itu membelikan mori itu 1 gebok gitu Mbak. Yang ditujukan apabila ada orang mati sewaktu-waktu, mori itu bisa dipakai oleh warga tidak bayar, gratis itu. Nah, kemudian mereka pun kan juga sakit Mbak. Kita memberikan saran, memberikan jamu agar mereka bisa sembuh gitu. Terus kemudian saya pulang, beberapa hari kita memiliki murid atau anak
yang masih kecil yang ingin belajar dalang. Kemudian saya menanyakan, daripada kita beli mori, kita sekalian kita main kepada rumahnya ibu tadi yang noko tadi. Saya bertanya, Bu, morinya di desa ini kan banyak sekali, Bu, boleh nggak kita minta 3 meter saja untuk bikin kelir agar murid saya bisa mendalang, karena mereka orang tidak punya, kasihan dibebani untuk beli mori untuk bikin kelir gitu, Mbak. Ternyata ibunya bilang, Mas, saya sudah tidak menyimpan mori itu, saya kembalikan kepada aparat desa, karena saya jam 3 didodok, jam 1 didodok. Setelah kita bangun dari tidur itu tensi saya naik dan saya akhirnya tidak bisa tidur. Justru saya sakit-sakitan agar saya tidak mengalami penyakit hipertensi yang kronis, maka mori itu saya kembalikan ke kepala desa. Saya suruh untuk mewakili siapa yang ditunjuk oleh kepala desa. Kemudian mori tadi diserahkan kepada kepala desa. Tapi ada sebagian mori yang mana mori itu mori tipis, Mbak, mori terawang. Ini masih ada Pak Kendil mori yang tertinggal, tidak dibawa, tidak dipergunakan oleh desa sini karena hanya sedikit saja, sekitar 7 meter. Tapi itu mori tipis, mori kasa. Sehingga kok mori kasa toh, Bu? Orang mati kan mori-morinya tebal atau katun yang baik. Enggak, Pak, kalau perempuan itu kan ada 4 lapisan. Itu lapisan pertama, kedua, ketiga mori biasa, yang keempat itu mori tipis. Sehingga kalau kain kapannya laki-laki perempuan nggak sama. Kalau perempuan itu ada lapisan yang pertama itu yaitu pakai yang tipis, Mbak, seperti saringan itu. Tapi coba, Bu, kalau bisa ditunjukkan ke sini, barangkali bisa dipakai untuk kelir gitu. Kemudian diberikan kepada saya itu. Saya coba itu kok molor gitu, Mbak. Kalau ini dipakai kelir apa bisa, tapi tetap saya bawa pulang itu, Mbak. Alah, barangkali nanti ada gunanya untuk yang lain. Kain mori yang tipis tadi, yang 7 meter tadi, saya bawa pulang, Mbak. Setelah saya bawa pulang, saya tidak memikirkan tentang mori tadi. Ternyata ada hal yang aneh pada saat tidur, Mbak. Saya tidur itu kan saya masih bermain HP, Mbak. Kan lampu kan satu rumah saya gelapkan semua. Sehingga rumah saya itu kalau saya tidur tuh saya matikan semua total, Mbak. Paling-paling ada satu lampu saja di ruang tamu. Nah, tiba-tiba HP itu saya letakkan, kan saya sudah capek. Tiba-tiba di atas saya ada pocong. Pocong yang tinggi sekali. Kemudian seketika itu saya langsung duduk itu, Mbak. Saya membaca amalan-amalan langsung pergi. Kemudian hawanya yang di situ atau keadaan di situ tetap menakutkan sekali. Dan saya merinding itu tidak habis-habis, terus merinding terus, baik dari leher sampai tangan, terus bulu cumbu itu berdiri, Mbak. Akhirnya saya membacakan mantra, doa, terus kemudian saya ambil garam. Setelah saya bacakan doa-doa kok nggak hilang-hilang, kok tetap nggak merinding. Kemudian saya ke dapur ambil yaitu garam. Langsung tempat tidur saya hantam garam 1 kali saja, langsung hilang, Mbak. Langsung badan saya itu hangat, Mbak. Dan kemudian paginya saya teringat, oh iya, ini mungkin kain mori yang saya bawa pulang ini tadi maksudnya tidak rela gitu loh, Mbak. Tidak rela. Terus kemudian mori tadi saya bawa ke depan rumah, ke jalan raya di depan rumah saya itu. Kemudian mori itu saya bakar. Saya bakar. Ini tidak jadi saya pakai untuk kelir, saya bakar. Hingga sekarang juga aman-aman saja. Sehingga yang saya ceritakan ini berarti kenapa? Wong itu kan bukan morinya buntel orang yang meninggal, kan masih baru akan dipakai buntel. Itu saja apabila kita pakai kok bangsa-bangsa Atra juga buntuti saya, ngetutnya ke rumah saya, dan akhirnya pada waktu malam itu menagih itu, Mbak. Maksudnya menagih agar itu dikembalikan, tapi tidak saya kembalikan, saya bakar. Karena kalau dibakar kan sudah hilang gitu, Mbak. Dan sampai sekarang pun juga tidak pernah datang sosok-sosok seperti itu gitu, Mbak. Artinya ternyata hanya mori saja. Kalau morinya berasal dari perjanjian untuk buntele wong mati, nyatanya juga ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang menakutkan gitu. Ya, apabila kita bicara ya dengan tema tali pocong, maka walaupun toh tali pocong itu tidak dapat dipakai untuk kesaktian, dipakai untuk pengajian, pelarisan, namun itu tetap ada nilai-nilai yang menakutkan.
Dan kita menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan siapapun atau teman-teman semuanya apabila menjalankan ritual pengambilan tali pocong, saya yakin berarti hidupnya tidak akan tenang. Dan apabila mereka mencari harta benda lewat jalur itu, saya yakin juga tidak akan berhasil. Kalau toh berhasil, nanti sekitar 5 tahun ke 10 tahun akan hancur harta benda itu.